Pernah tidak pulang kerja badan capek, kepala penuh, tapi saat duduk sebentar malah muncul satu pikiran yang sulit diusir. Kok hidup rasanya segini saja? Bukan karena malas, bukan karena tidak berusaha, justru karena terlalu sering berusaha. Setiap hari bergerak, setiap minggu lewat, tapi posisi hidup seperti diam di tempat yang sama. Rasa lelahnya nyata, tapi hasilnya seperti menguap begitu saja. Di sekitar kita, banyak orang mengalami hal serupa. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam, ulangi lagi besoknya. Aktivitasnya penuh, jadwalnya padat, tapi ketika melihat ke belakang, tidak banyak yang berubah. Tabungan tetap tipis, rencana tertunda, dan mimpi perlahan disimpan tanpa sadar. Sibuk menjadi rutinitas, bukan lagi tanda kemajuan. Yang membuat semakin berat, jam kerja yang panjang sering tidak sebanding dengan rasa aman yang didapat. Capeknya dapat, tapi tenangnya tidak. Banyak orang hidup di antara dua rasa. Takut berhenti karena butuh uang, tapi juga lelah karena merasa tidak pernah sampai. Di titik ini, kerja bukan lagi soal berkembang, tapi sekadar bertahan. Pelan-pelan muncul kebiasaan menyalahkan diri sendiri. Merasa kurang pintar, kurang berani, atau kurang bersyukur. Padahal masalahnya tidak selalu sesederhana itu. Ada banyak orang baik, rajin, dan jujur yang tetap kesulitan maju. Bukan karena mereka salah, tapi karena permainan hidup memang tidak selalu adil. Di budaya kita, bekerja keras sering dianggap jawaban untuk semua hal. Selama masih sanggup, lanjutkan saja. Selama masih kuat, jangan berhenti. Arah jarang dibahas, yang penting bergerak dulu. Akibatnya, banyak orang berjalan jauh tanpa benar-benar tahu kemana tujuannya. Capek dijadikan bukti, bukan sinyal untuk mengevaluasi. Tekanan semakin terasa saat melihat orang lain tampak lebih berhasil. Media sosial penuh cerita pencapaian, sementara hidup sendiri terasa biasa saja. Perbandingan ini tidak selalu adil, tapi tetap menyisakan rasa tertinggal. Di luar terlihat kuat, di dalam sering bertanya, apa yang sebenarnya kurang dari semua usaha ini? Capek fisik bercampur capek mental. Bukan hanya lelah badan, tapi juga lelah memikirkan masa depan. Lelah berharap, lelah menunggu perubahan yang tidak kunjung datang. Banyak orang terus berjalan sambil memendam pertanyaan, apakah semua ini akan membawa ke tempat yang lebih baik? Pertanyaan itu jarang diucapkan, tapi sering hadir di saat-saat sunyi. Kenapa sudah capek seperti ini tapi hidup masih terasa rapuh? Kenapa sudah berusaha tapi hasilnya tidak pernah benar-benar terasa? Dari sinilah percakapan ini dimulai, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami. Capek itu nyata dan tidak perlu dibantah. Tubuh lelah setelah bekerja seharian, pikiran penuh setelah menghadapi banyak tuntutan. Masalahnya bukan pada rasa capek itu sendiri, tapi pada kepercayaan bahwa capek saja sudah cukup untuk mengubah hidup. Banyak orang menggantungkan harapan pada kelelahan, seolah semakin capek, semakin dekat dengan perubahan. Padahal hidup tidak bekerja sesederhana itu. Ada perbedaan besar antara capek karena sibuk dan capek karena bertumbuh. Sibuk bisa menguras tenaga tanpa menambah nilai apapun. Bertumbuh memang melelahkan, tapi ada arah yang jelas. Sayangnya, banyak orang terjebak di jenis capek yang pertama. Energi habis untuk menyelesaikan tugas, bukan untuk memperluas kemampuan atau posisi hidup. Tanpa sadar, banyak aktivitas hanya menghabiskan waktu. Pagi hingga malam diisi pekerjaan yang sama. Hasilnya sama, tekanannya sama. Yang berubah hanya usia dan rasa lelah. Capek seperti ini tidak membawa kemana-mana, selain ke kelelahan yang lebih dalam. Tapi karena terlihat produktif, jarang dipertanyakan. Jam kerja panjang sering memberi ilusi progres. Rasanya sudah melakukan banyak hal, padahal yang dilakukan hanyalah mengulang pola lama. Capek dijadikan pembenaran untuk tidak berpikir ulang. Selama masih sibuk, dianggap aman. Padahal justru disitulah masalahnya mulai mengendap. Banyak orang tidak pernah berhenti untuk bertanya, capek ini sebenarnya membawa kemana? Mereka terlalu lelah untuk berpikir dan terlalu takut untuk berhenti. Akhirnya hidup berjalan di mode otomatis. Bangun, kerja, pulang, tidur, ulangi. Tidak salah, tapi juga tidak membawa perubahan berarti.
Capek juga sering dijadikan identitas, seolah orang yang paling lelah adalah orang yang paling berjuang. Padahal sistem tidak memberi imbalan berdasarkan seberapa capek seseorang, tapi berdasarkan hasil yang bisa dipakai. Dunia jarang menghitung pengorbanan, ia hanya melihat dampak. Di titik ini, banyak orang mulai merasa bingung. Sudah capek tapi belum maju, sudah berusaha tapi tetap segini. Kebingungan ini bukan karena kurang niat, tapi karena arah yang tidak pernah benar-benar ditentukan. Capek tanpa arah hanya akan berputar di tempat yang sama. Memahami ini bukan untuk meremehkan kerja keras, tapi untuk mengembalikannya ke tempat yang tepat. Capek seharusnya menjadi sinyal, bukan tujuan. Sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diubah, bukan hanya ditambah. Dari sini, kita mulai melihat masalah yang lebih dalam. Sejak lama, kita diajarkan satu keyakinan sederhana. Kerja keras pasti berbuah hasil. Nasihat ini terdengar adil dan menenangkan, tapi tidak selalu jujur. Banyak orang sudah bekerja keras seumur hidup, tapi buahnya kecil dan sering tidak bertahan lama. Bukan karena mereka kurang usaha, tapi karena kerja keras saja tidak selalu cukup. Kerja keras sering disamakan dengan banyaknya waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Padahal, ada jenis kerja yang hanya menukar waktu dengan uang tanpa peluang bertumbuh. Semakin rajin dilakukan, semakin lekat seseorang di posisi yang sama. Capeknya bertambah, tapi daya tawarnya tidak ikut naik. Masalahnya, kerja keras seperti ini terlihat mulia. Bangun pagi, pulang malam, selalu siap diminta bantuan. Lingkungan memuji, atasan mengandalkan, tapi hidup pribadi tidak banyak bergerak. Tanpa sadar, seseorang menjadi sangat berguna bagi sistem, tapi kurang berguna bagi masa depannya sendiri. Tidak semua kerja keras punya daya ungkit. Ada pekerjaan yang jika dikerjakan lebih lama, hasilnya tetap sama. Ada juga pekerjaan yang sekali dikerjakan dengan tepat, dampaknya bertahan lama. Sayangnya, banyak orang tidak pernah diajak membedakan dua hal ini. Semua capek dianggap setara. Sistem kerja modern lebih menghargai hasil daripada proses. Dunia tidak menanyakan seberapa lelah seseorang, tapi seberapa besar kontribusinya. Ini terdengar kejam, tapi ini realita. Orang yang terlihat santai bisa saja bergerak lebih jauh karena bekerja di titik yang tepat. Orang capek sering berada di posisi yang mudah digantikan, bukan karena mereka tidak kompeten, tapi karena perannya tidak unik. Saat satu orang pergi, selalu ada yang bisa menggantikan dengan cepat. Dalam posisi seperti ini, kerja keras jarang dihargai dengan kenaikan signifikan. Banyak orang mulai merasa ada yang tidak beres, tapi sulit menjelaskannya. Mereka sudah melakukan semua yang diminta, mengikuti aturan, menambah jam kerja, namun hidup tetap terasa mentok. Kebingungan ini sering dipendam, karena mengakui salah arah terasa menakutkan. Disinilah salah paham tentang kerja keras perlu dibongkar, bukan untuk meremehkan usaha, tapi untuk melihat kenyataan apa adanya. Kerja keras tanpa arah dan posisi yang tepat sering hanya menguras hidup. Memahami ini adalah langkah awal untuk berhenti menyalahkan diri sendiri. Jika ditarik lebih dalam, masalahnya jarang soal niat. Kebanyakan orang yang capek sebenarnya punya niat baik, ingin hidupnya lebih aman dan layak. Yang sering luput adalah posisi. Di mana seseorang berdiri dalam sistem kerja sangat menentukan sejauh apa ia bisa melangkah. Niat bisa sama, tapi posisi membuat hasilnya jauh berbeda. Posisi ini tidak selalu terlihat jelas. Ia tersembunyi di jenis pekerjaan, peran yang dijalani, dan nilai yang diberikan. Ada posisi yang semakin lama dijalani, semakin naik nilainya. Ada juga posisi yang dari dulu sampai sekarang nilainya hampir tidak berubah. Banyak orang berada di posisi kedua tanpa sadar. Orang rajin di posisi yang salah tetap akan mentok, bukan karena kurang pintar, tapi karena papan permainannya memang terbatas. Seberapa keras pun berlari, garis akhirnya dekat. Capek di sini tidak mengubah apapun, selain membuat tubuh dan pikiran semakin aus. Sayangnya, sedikit orang yang berhenti untuk mengecek posisinya. Mereka terlalu sibuk menjalankan peran yang ada. Selama masih bisa bertahan, dianggap cukup. Padahal, bertahan dan bertumbuh adalah dua hal yang berbeda.
Bertahan menjaga hari ini, bertumbuh mempersiapkan besok. Posisi juga menentukan batas penghasilan. Ada pekerjaan yang sejak awal sudah punya atap rendah. Sehebat apapun orangnya, tetap sulit menembus batas itu. Di sisi lain, ada posisi yang sekali naik, dampaknya bisa terasa bertahun-tahun. Perbedaannya bukan pada capeknya, tapi pada tempatnya. Banyak orang menghabiskan hidup di level operasional, menyelesaikan tugas, memenuhi target harian, memastikan semuanya berjalan. Pekerjaan ini penting, tapi jarang memberi ruang untuk naik kelas. Selama seseorang terus berada di sini, hidupnya akan sibuk tapi rapuh. Capek sering membuat orang tidak sempat berpikir soal posisi. Energi habis untuk hari ini bukan untuk menyusun langkah ke depan. Padahal tanpa perubahan posisi, hari esok akan sangat mirip dengan hari ini. Capek yang sama, hasil yang sama. Memahami peran posisi ini bukan untuk menyalahkan keadaan. Ini tentang melihat peta dengan jujur. Saat seseorang tahu ia sedang berdiri di mana, barulah ia bisa memutuskan apakah ingin tetap di sana atau mulai mencari jalan lain yang lebih masuk akal. Banyak orang pintar dan rajin justru paling rentan terjebak. Mereka terbiasa menyelesaikan masalah, menutup kekurangan, dan memastikan semuanya berjalan. Karena itu, sistem merasa aman dengan kehadiran mereka. Sayangnya, rasa aman itu sering hanya dirasakan oleh sistem, bukan oleh orangnya sendiri. Pendidikan mengajarkan cara menjadi berguna, tapi jarang mengajarkan cara membangun nilai. Orang pintar tahu cara mengerjakan, bukan selalu tahu cara menempatkan diri. Akhirnya mereka tumbuh menjadi pekerja andalan, tapi bukan pemilik arah. Semakin pintar, semakin dibutuhkan, tapi bukan semakin bebas. Kerajinan juga punya sisi gelap. Orang yang rajin sering diberi lebih banyak tanggung jawab, bukan lebih banyak pilihan. Mereka diandalkan, tapi jarang ditanya kemana ingin pergi. Pelan-pelan, hidupnya dipenuhi urusan orang lain, sementara urusan sendiri terus ditunda. Kesibukan membuat seseorang merasa penting. Ada kepuasan saat dibutuhkan, saat namanya selalu disebut. Tapi kesibukan ini sering menjadi jebakan. Terlalu sibuk membuat orang tidak sempat bertanya, apakah semua ini membawa hidup ke tempat yang lebih baik? Gaji rutin juga menciptakan zona nyaman palsu. Tidak besar, tapi cukup untuk bertahan. Tidak aman, tapi terlalu beresiko untuk ditinggalkan. Banyak orang bertahan bukan karena puas, tapi karena takut kehilangan sedikit kepastian yang ada. Ketakutan ini membuat orang menunda perubahan. Selalu ada alasan. Nanti saja kalau sudah siap. Nanti saja kalau ada waktu. Padahal waktu justru habis karena terlalu lama bertahan di tempat yang sama. Tahun berganti, situasi tidak banyak berubah. Lingkaran ini berjalan pelan tapi pasti. Capek, digaji, habis untuk hidup, lalu ulangi. Tidak ada yang salah secara moral, tapi ada yang salah secara arah. Hidup dijalani dengan serius, tapi tanpa kendali. Di titik ini, banyak orang mulai mati rasa. Bukan karena tidak peduli, tapi karena terlalu lama menahan. Mereka tetap berjalan, tapi tanpa antusiasme. Inilah tanda bahwa masalahnya bukan di kemampuan, tapi di tempat dan peran yang dijalani. Ada perbedaan yang jarang disadari antara orang yang terus capai dan orang yang mulai naik level. Perbedaannya bukan soal bakat atau keberuntungan, tapi soal fokus. Orang capek fokus menyelesaikan apa yang ada di depan mata. Orang yang naik level fokus pada apa yang bisa mengubah posisinya. Orang capek sering mengukur hari dari seberapa banyak tugas yang selesai. Selama daftar pekerjaan berkurang, hari dianggap produktif. Sementara itu, orang yang naik level lebih selektif. Mereka tidak mengerjakan semua hal, hanya hal yang berdampak. Bukan karena malas, tapi karena sadar batas energi. Yang satu sibuk, yang lain sadar. Yang satu reaktif terhadap tuntutan, yang lain aktif menentukan arah. Orang capek sering bergerak karena diminta, bukan karena direncanakan.
Akibatnya, hidupnya ditentukan oleh kebutuhan orang lain, bukan tujuan pribadinya. Orang yang naik level mulai berani berkata tidak, bukan untuk menghindar, tapi untuk menjaga fokus. Mereka paham tidak semua pekerjaan layak diambil meskipun menghasilkan uang. Ada pekerjaan yang terlihat produktif, tapi justru menjauhkan dari tujuan jangka panjang. Perbedaan lain terlihat dari cara menggunakan waktu. Orang capek mengisi waktu luang dengan pemulihan saja karena energinya habis. Orang yang naik level tetap butuh istirahat, tapi juga menyisakan ruang untuk belajar dan berpikir. Bukan banyak, tapi konsisten. Nilai juga didekati dengan cara berbeda. Orang capek menambah jam kerja untuk menambah penghasilan. Orang yang naik level berusaha menaikkan nilai dirinya agar jam kerjanya berkurang tapi hasilnya bertambah. Fokusnya bukan lebih lama, tapi lebih tepat. Mereka sadar, energi adalah aset terbatas. Jika terus dihabiskan untuk hal yang sama, hasilnya pun akan sama. Karena itu, perubahan tidak dimulai dari bekerja lebih keras, tapi dari memilih kerja yang berbeda. Ini bukan keputusan cepat, tapi keputusan sadar. Memahami perbedaan ini bukan untuk membuat orang merasa tertinggal. Ini hanya cermin. Dari sini, seseorang bisa bertanya dengan jujur, selama ini aku sibuk di mana, dan apakah kesibukan itu benar-benar membawaku ke tempat yang kuinginkan? Perubahan biasanya tidak dimulai dari keputusan besar, tapi dari berhenti membohongi diri sendiri. Berhenti bangga hanya karena capek. Capek itu sinyal, bukan prestasi. Saat tubuh dan pikiran terus lelah, itu tanda ada yang perlu dievaluasi, bukan sekadar ditahan. Langkah pertama yang sering dihindari adalah bertanya dengan jujur. Pekerjaan ini sebenarnya memperbesar apa? Apakah ia menambah skill, jaringan, atau posisi tawar? Atau hanya mengisi waktu? Pertanyaan ini tidak nyaman, tapi penting. Tanpa arah, kerja keras mudah berubah jadi kebiasaan kosong. Banyak orang terlalu fokus menyelesaikan pekerjaan, sampai lupa membangun nilai. Sibuk mengerjakan hal yang sama, berharap hasil berbeda. Padahal, nilai tumbuh saat seseorang mengerjakan hal yang makin sulit digantikan. Bukan soal terlihat hebat, tapi soal relevan dalam jangka panjang. Mengubah arah tidak selalu berarti berhenti bekerja. Kadang yang perlu diubah adalah fokus. Mengurangi pekerjaan yang tidak menambah posisi tawar meski terasa aman. Ini berat, karena yang familiar sering terasa lebih nyaman daripada yang benar. Perubahan juga butuh ruang berpikir. Banyak orang terlalu lelah untuk duduk dan merenung. Setiap waktu kosong langsung diisi hiburan atau istirahat total. Padahal sedikit waktu untuk berpikir sering lebih berharga daripada menambah jam kerja. Belajar skill baru sering terasa melelahkan di awal, tidak langsung menghasilkan, tidak langsung terlihat. Tapi disitulah banyak orang berhenti. Mereka memilih capek yang langsung dibayar dibanding capek yang membangun masa depan. Mengubah arah hidup bukan tentang langkah cepat, tapi langkah sadar. Pelan, sering ragu, tapi bergerak. Setiap keputusan kecil untuk tidak reaktif adalah bentuk perlawanan terhadap pola lama yang menguras. Yang perlu diingat, tidak semua kerja harus ditinggalkan. Yang perlu ditinggalkan adalah pola yang membuat hidup berhenti di tempat. Dari sini, perubahan tidak lagi terasa seperti beban, tapi sebagai tanggung jawab pada diri sendiri. Jika sampai titik ini kamu merasa tersentuh, perlu diingat satu hal penting. Capekmu itu nyata dan valid. Kamu tidak malas, tidak bodoh, dan tidak gagal sebagai manusia. Banyak orang berada di posisi yang sama, hanya saja jarang dibicarakan dengan jujur. Sistem hidup memang tidak selalu adil. Ada orang yang bekerja keras tapi tetap sulit maju, sementara yang lain tampak lebih ringan jalannya. Menyadari ini bukan berarti menyalahkan keadaan, tapi berhenti menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang berada di luar kendali. Kaya bukan soal moral atau seberapa baik seseorang. Ia lebih sering soal struktur, posisi, dan akses. Memahami ini membantu kita berhenti mengaitkan nilai diri dengan jumlah uang yang dihasilkan.
Harga diri tidak ditentukan oleh saldo, tapi arah hidup tetap perlu dipikirkan. Tidak semua orang harus mengejar kekayaan besar, tapi setiap orang berhak tahu mengapa hidupnya terasa mentok. Kesadaran ini memberi pilihan, tetap di jalur yang sama dengan sadar, atau memulai mengubah arah pelan-pelan. Keduanya sah, selama dipilih dengan jujur. Perubahan jarang datang sebagai lompatan besar. Ia lebih sering hadir sebagai keputusan kecil yang diulang. Mengurangi satu hal yang menguras, menambah satu hal yang membangun. Tidak spektakuler, tapi konsisten. Tenang bukan berarti menyerah. Tenang adalah kondisi saat seseorang berhenti panik dan mulai melihat hidupnya dengan jernih. Dari ketenangan itu, keputusan yang lebih masuk akal bisa diambil, tanpa dorongan ego atau rasa takut berlebihan. Jika selama ini kamu capek dan merasa hidup tidak bergerak, mungkin bukan karena kamu kurang kuat. Mungkin kamu hanya terlalu lama mendorong di arah yang salah. Menyadari arah sering lebih penting daripada menambah tenaga. Tidak perlu menjawab semuanya hari ini. Cukup duduk sejenak, tarik napas, dan akui apa yang sebenarnya kamu rasakan. Dari kejujuran kecil itu, perubahan punya tempat untuk mulai tumbuh.